Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama Rizky Hadi Utama, NPM 2011080215, semester 5, kelas C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PKPI, dosen pengampu Bunda Eka Putri Ramadhani, MGZ, mata kuliah studi kasus anak dan remaja. Di sini saya akan menjelaskan materi tersebut, yaitu studi kasus pada anak SMA. Pendidikan adalah suatu proses, yaitu usaha manusia dengan penuh tanggung jawab untuk membimbing anak-anak didik untuk menuju kedewasaan. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia SDM melalui kegiatan pengajaran. Oleh karena itu, pihak guru dalam proses pengajaran tidak hanya menyampaikan materi pengetahuan saja, tetapi lebih itu yakni mendidik anak didiknya agar mencapai kedewasaan yang berguna bagi agama dan masyarakat. Pengertian kasus A. Pokdan dan Bikin 1982 menjelaskan bahwa studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. B. Surahman 1982 membatasi pendekatan kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian secara intensif dan rinci. Sementara YIN 2003 memberikan batasan yang lebih bersifat teknis dengan penekanan pada ciri-cirinya. C. Arya DDK 1982 menjelaskan bahwa studi kasus hendaknya peneliti berusaha menguji unit atau individu secara mendalam. D. Mortensen 2003 mengatakan bahwa layanan studi kasus kesulitan belajar bidang studi atau bimbingan merupakan bagian dari program pendidikan yang membantu menyediakan kesempatan layanan dari staf khusus agar semua siswa dapat mengembangkan kecakapan dan kemampuan proses sepenuhnya sesuai dengan arti konsep demokratis. Bimbingan sebagai proses layanan yang diberikan kepada tujuan identifikasi kasus. 1. Mengetahui dan mengenal latar belakang pribadi siswa yang mengalami kesulitan belajar. 2. Memahami dan menetapkan jenis dan sifat kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. 3. Mengetahui faktor-faktor penyebab siswa mengalami kesulitan belajar. 4. Membantu siswa dalam memecahkan permasalahan kesulitan belajarnya dan memberikan alternatif pemecahannya dengan baik. Sasaran studi kasus. 1. Siswa sering tidak berkonsentrasi ketika guru menjelaskan serta kurang aktif dalam proses diskusi kelas dan diskusi di dalam kelompok. 2. Siswa sering diajak berbicara dengan bercanda oleh teman-teman di sekitar
ketika kegiatan belajar, mengajar, bahkan saat ulangan sedang berlangsung. 3. Kurang disiplin dalam hal mengumpulkan tugas, jarang mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Metode dan alat pengumpulan data. 1. Observasi. 2. Angket. 3. Dokumentasi. 4. Wawancara. Analisis. Analisis program layanan bimbingan siswa ini dilakukan untuk membantu siswa kasus dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Untuk mencapai tujuan tersebut, praktikan berusaha mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dalam sebagai tambahan dan pelengkap. Diagnosis. Hasil dokumentasi dan angket yang diisi oleh siswa, diketahui bahwa permasalahan yang dialami siswa adalah lingkungan di sekitarnya ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung, yaitu teman-teman dekatnya yang selalu mengajaknya untuk membicarakan hal lain selain materi pelajaran dan sering mengajaknya untuk bercanda ketika berdiskusi kelompok ataupun ketika sedang mengerjakan ulangan. Prognosis. 1. Prediksi siswa jika tidak diberi bantuan. A. Masalah belajar. 1. Siswa akan terus menjadi seorang siswa yang pasif dalam kegiatan pembelajaran. 2. Prestasi belajar siswa semakin lama akan semakin menurun. B. Masalah sosial. 1. Siswa akan terus terganggu oleh teman-temannya saat belajar di kelas. 2. Siswa akan terus mengalami kesulitan belajar di kelas. Treatment. Pemberian bantuan bertujuan untuk memberikan alternatif yang dapat ditempuh dalam mengatasi masalah siswa sehingga dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Follow up. Tindak lanjut. Follow up adalah usaha yang ditempuh untuk memantau perubahan siswa setelah mendapat bantuan dalam memecahkan masalahnya. Tindak lanjut yang dilakukan adalah terus memantau perkembangan belajar siswa dengan mengobservasi tingkah laku pada saat melaksanakan bantuan serta dengan mengadakan wawancara dengan siswa secara langsung, teman siswa serta guru dengan bantuan layanan studi kasus yang diberikan. Kesimpulan. 1. Layanan studi kasus kesulitan belajar MTK merupakan kegiatan identifikasi permasalahan belajar siswa terhadap mata pelajaran MTK serta pemberian bantuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 2. Faktor penyebab kesulitan belajar yang dialami siswa adalah sulitnya untuk fokus dalam kegiatan belajar mengajar karena sering terganggu oleh teman-temannya yang selalu mengajak bercanda dan kesulitan siswa dalam memahami materi yang disampaikan dalam bahasa Inggris. Saya akhiri apabila ada salah kata dari
pembacaan ini. Saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.